Namo Buddhaya. Inilah Candi Agung Borobudur, tempat di mana rangkaian Puja Bakti Waisak Nasional 2549-2005 akan segera dilaksanakan. Ribuan umat Buddha dari tanah air dan mancanegara akan hadir mengikuti upacara sakral ini. Dalam sejarah tertulis, Candi Borobudur ini dibangun pada tahun 824 sebelum Masehi atas gagasan Wangsa Salerenda dan dirintis pertama kali oleh Raja Semaratungga. Kita melihat seluruh relief yang terpahat atau terukir di Candi Agung Borobudur ini merupakan bagian yang sangat religius dan juga merupakan sisa-sisa dari kejayaan di masa lampau. Oleh sebab itu, dengan kejayaan tersebut, marilah kita merenungkan lagi kembali bahwa relief-relief ini adalah merupakan peninggalan yang bersejarah, sehingga kita dapat mempelajari dan melihat hasil yang luar biasa sejak dahulu hingga sekarang masih terukir dengan baik. Tema Waisak tahun ini adalah dengan semangat Waisak, mari kita kembangkan rasa malu, berbuat jahat, dan takut terhadap akibat daripada perbuatan jahat itu dalam rangka membangun moral dan etika umat manusia. Mengapa tema ini dipilih? Tentu ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari di dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa maupun di dunia. Kami dari Mapan Bumi mengucapkan selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2549. Semoga semua makhluk berbahagia. Hari pertama proses perayaan Trisuci Waisak akan diawali dengan pengambilan air suci di Umbul Jumprit, Temanggung. Proses ritual pelaksanaan dilakukan oleh Dewan Sangha, Majelis Agama Buddha, dan LKBI. Setelah itu, air berkah akan dibawa menuju ke Candi Mendut. Bante, bagaimana sejarahnya Umbul Jumprit menjadi satu-satunya tempat pengambilan air berkah? Baik, berdasarkan sejarah di masa kerajaan Majapahit yang pada saat itu hidup seorang ahli nujum, yang pada saat itu beliau mendapat wisik atau petunjuk bahwa sumber mata air Umbul Jumprit itu mempunyai khasiat untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Banyak para masyarakat atau umat-umat dari segala penjuru sudah mencoba khasiat daripada air, sumber mata air Umbul Jumprit itu. Suhu dalam agama Buddha terdapat beberapa aliran. Bisa jelaskan mengapa bisa terjadi hal demikian dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya? Pada dasarnya agama Buddha adalah sama
kita semua yakin dan menghormati Sang Tri Ratna, Tilakana, Catur Arya Satyani, dan lain-lain sebagainya. Adanya perbedaan mungkin karena tradisi, ya, karena tradisi yang dari utara dan selatan, ada yang berasal dari Cina, datangnya agama Buddha, Thailand, dan Tibetan. Mungkin tradisi-tradisi itu aja yang membuat perbedaan. Setiap manusia yang masih diliputi kegelapan batin tentu mempunyai rintangan dan kondisi batin yang berbeda satu dengan yang lainnya. Maka Sang Buddha dengan welas asih dan dengan kebijaksanaan dia mengajarkan dharma beraneka ragam sebanyak 84 metode. Tapi tujuannya sama, untuk menyembuhkan penyakit jiwa. Memang beda, yaitu karena ada mantra, mudra, dan visualisasi. Jadi kita di sini tantra itu sangat diutamakan, yaitu kita pembacaan mantra, mudra, dan visualisasi. Karena apabila kita bisa bersatu di antara tiga itu, nah pada saat itulah kita itu jadi Buddha. Kami selaku Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha mengucapkan selamat merayakan Tri Suci Waisak yang sangat kita sakralkan bersama. Air dari Umbul Jumprit dibawa ke Candi Mendut ini hanya untuk bertujuan untuk disemayamkan dalam beberapa hari. Dalam beberapa hari ini pula akan dibawa pula api dari Merapen, yaitu api alam Merapen, akan dipersatukan di Candi Mendut ini. Hal tersebut bertujuan adalah untuk menciptakan satu perdamaian, baik dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan kehidupan bersosialisasi. Diharapkan agar dapat terciptanya kerukunan antar umat beragama sekarang dan di masa-masa yang akan datang. Kami mengucapkan selamat kepada segenap umat Buddha dalam memperingati Hari Tri Suci Waisak 2549 di tahun 2005 ini. Hari kedua ritual pengambilan api suci yang juga merupakan bagian dari prosesi Tri Suci Waisak akan dilakukan di Api Alam Merapen, Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah. Sebagaimana air yang diambil dari Umbul Jumprit, maka api dari api abadi Merapen ini akan dibawa menuju ke Candi Mendut untuk disatukan. Namun sebelumnya, api ini akan disakralkan terlebih dahulu melalui upacara ritual yang dilakukan oleh Dewan Sangha, Majelis Agama Buddha, dan LKBI. Mengapa api Merapen dipilih menjadi bagian dari prosesi Tri Suci Waisak, Bante? Baik, api alam abadi yang berasal dari Merapen ini memiliki keajaiban yang sangat luar biasa. Api yang menyembur dari hari ke hari, dari waktu ke waktu,
pagi hingga malam tanpa mengalami perubahan sedikit pun. Dan meskipun dipengaruhi oleh cuaca yang buruk, masih tetap menyembur. Mereka api tersebut itu tidak dipengaruhi oleh cuaca apapun. Kemudian ritual apa yang sedang berlangsung sekarang, Bante? Ritual yang sedang berlaku di belakang saya ini adalah ritual pengambilan api untuk dibawa ke Candi Agung Mendut dan akan dipersatukan dengan air yang kemarin kita ambil dari sumber air alam Umbul Jumprit. Perjalanan sekitar kurang lebih 150 km, api suci dibawa oleh Dewan Sangha, Majelis Agama Buddha serta umat dari Merapen ke Mendut. Terik matahari, cucuran keringat dan kelelahan seakan sirna tertelan oleh bakti mereka kepada Sang Buddha serta doa-doa yang mereka panjatkan sepanjang jalan. Dari kedua ritual pensakaran api alam Merapen ini dilakukan di Candi Mendut. Sebagaimana diyakini bahwa kedua unsur api dan air telah diperlihatkan oleh Sang Buddha setelah menjalani laku samadhi berpuluh tahun lamanya. Dengan kekuatan inti kehidupan itu, Sang Buddha mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Bante, mengapa api Merapen disemayamkan di Candi Mendut? Baik, api yang bersumber dari api alam Merapen telah dibawa dan disemayamkan di Candi Agung Mendut. Hal tersebut bertujuan agar dapat disakralkan oleh para Dewan Sangga atau para biksu, biku atau para pembina, pemimpin agama, sehingga api tersebut dapat mengandung kekuatan supranatural atau kekuatan yang dapat membantu atau melindungi bangsa Indonesia sehingga tidak dipengaruhi atau tidak mengalami banyak hal-hal yang tidak kita inginkan. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan mengucapkan Selamat Hari Waisak 2005. Saudara-saudari sedamai yang berbahagia, pada saat ini kita melihat bahwa kegiatan yang baru dilaksanakan adalah proses kegiatan pindah patah. Hal tersebut adalah kegiatan yang sudah berlangsung sejak dahulu kala, di mana Sang Buddha sendiri masih hidup pun melakukan proses kegiatan pindah patah. Hal tersebut mencerminkan kesederhanaan dan kerendahan hati dari para biku untuk berbaur dan bermasyarakat dengan penduduk sekitar. Kami dari Sat PJR Ditlantas Polda Jateng mengucapkan Selamat Hari Raya Waisak 2005. Inilah gambaran persiapan prosesi Waisak nasional dari Candi Mendut ke Candi Borobudur, di mana juga akan melewati Candi Pawon.
Perjalanan ini menggambarkan perjalanan suci Sang Buddha saat menjalankan dharmanya untuk mencapai pencerahan yang sempurna. Rombongan pembawa api suci dan air berkah dari Candi Mendut yang dipimpin oleh Ketua Walubi Ibu Hartati Murdaya telah sampai di Candi Agung Borobudur. Untuk selanjutnya, kedua unsur tersebut akan digunakan dalam prosesi Waisak Nasional. Seremonial Waisak Nasional akan dihadiri juga oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan adanya perayaan Hari Trisuci Waisak di Candi Agung Borobudur ini, maka kita menyatukan seluruh kekuatan, seluruh misi dan visi, seluruh doa yang kita panjatkan. Semoga dengan harapan bangsa Indonesia yang akhir-akhir ini selalu ditimpa atau dilanda bencana alam dapat mendapat berkah dari Yang Maha Mulia atau Yang Pencipta kita. Karena kelahiran Buddha Sakyamuni Buddha di dunia ini, maka banyak sekali umat yang telah terselamatkan. Dan hari ini saya melihat begitu banyak umat dari mancanegara, dari seluruh Indonesia menuju ke Candi Agung Borobudur untuk melakukan suatu prosesi dalam rangka Hari Trisuci Waisak. Dan hal itu membuat saya sangat-sangat terkesan. Dan saya ingin mengikuti langkah Buddha Sakyamuni, juga demikian hendaknya semua umat dan dapat mencapai moksa dan mencapai kebuddhaan. Dengan semangat Waisak, marilah kita kembangkan rasa malu berbuat jahat dan patuh terhadap akibat perbuatan jahat untuk membangun moral dan etika umat manusia. Izinkan saya atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada umat Buddha yang menjalankan tugas kemanusiaan yang amat mulia, baik di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam maupun di Polonias maupun di daerah-daerah bencana lainnya. Setiap kali saya berkunjung ke Aceh, ke Nias, saya selalu bertemu dengan sukarelawan dari umat Buddha yang bekerja siang dan malam membantu saudara-saudaranya yang tengah mengalami kesulitan hidup yang begitu besar. Sebuah contoh yang baik untuk diteladani oleh kita semua. Ajaran bijak yang tata-tata, semerbak melebar-lebar, luas mencapai tepian cakrawala. Kesabaran adalah praktek pertama tertinggi. Kami di Mapan Bumi mengucapkan selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2549. Semoga semua makhluk berbahagia.
Bante, prosesi apa yang sedang dilakukan oleh umat Buddha pada saat ini? Prosesi yang dikatakan prosesi Pradaksina. Hal ini sudah berlangsung sejak zaman dahulu kala dengan tujuan adalah mengelilingi situs atau tempat-tempat yang dianggap sakral dengan bertujuan untuk menghormat, dan bentuk-bentuk penghormatan inilah yang sering dilakukan oleh umat Buddha baik dimanapun dia berada. Saudara-saudara sedamai yang berbahagia, sebentar lagi detik-detik Waisak akan masuk. Semua umat yang hadir pada saat ini yang berasal dari berbagai sekte dan aliran berkumpul di Candi Agung Borobudur ini untuk menyambut datangnya detik-detik Waisak. Dilakukan meditasi bersama. Diharapkan agar berkah dari Waisak dapat memberikan kebahagiaan, perlindungan, dan kesejahteraan bagi kita semua. Bunyi genta pertama pertanda bagi semua umat yang hadir sebagai detik-detik menyambut Waisak. Sedangkan pemukulan genta kedua adalah isyarat bahwa proses meditasi telah selesai. Kemudian dilanjutkan dengan renungan Waisak oleh Dewan Sangha Walubi. Dengan dilantunkannya lagu-lagu bernuansa Buddhis, maka berakhir pula rangkaian acara Puja Bakti Waisak Nasional 2549 tahun 2005 yang dipusatkan di Candi Agung Borobudur. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Inilah hari-hari di mana kami sebentar lagi akan menyambut Hari Agung tiba, Hari Waisak. Bagi kami, berarti memperingati 3 peristiwa suci, yakni kelahiran Maha Bodhisattva, Hari Pencerahan Sempurna Siddhartha Gautama, dan Hari Buddha Gautama memasuki Maha Parinirwana.
Bagi kami umat Buddha, perayaan Waisak berarti upaya pencerahan batin lewat ajaran Buddha yang disebut Dharma. Di hari inilah kami ingin membuktikan harus menang melawan hawa nafsu yang selalu membelenggu manusia sehingga berada dalam kubangan penderitaan yang tiada habisnya. Sang Buddha merupakan acarya manusia, manusia sempurna yang memberi pencerahan pada jiwa kami. Buddha adalah sebuah pesona kesucian yang bisa mengubah nasib kami pada kemuliaan, kesuksesan di dunia dan akhirat. Dari ajaran Buddha, kami mengenal karma kelahiran kami, karma kehidupan kami, dan menerima karma kami dengan segala ketulusan hati. Di tempat inilah, Candi Borobudur, perayaan agung Waisak akan dilaksanakan. Ribuan umat Buddha dari seluruh pelosok negeri dan mancanegari akan datang ke upacara suci ini. Semuanya bersatu tanpa mempersoalkan aliran, bangsa, ras, menghilangkan kepentingan golongan dan pribadi. Tema Waisak tahun 2549 ini mengembangkan rasa malu untuk berbuat jahat dan takut pada akibat perbuatan jahat untuk membangun moral bangsa dan etika bangsa adalah sangat tepat dan terasa menerbitkan secercah harapan di hati kami agar bangsa ini terhindar dari segala mara bahaya, bencana, kekerasan, kejahatan, korupsi, dan kebobrokan moral. Kami berharap tema ini menjadi cermin agar kita semua kembali menjadi manusia yang diharapkan alam sehingga menjadi paduan yang harmonis dalam menjalankan Dharma. Dalam ajaran kami, elemen air, api, dan relik adalah unsur penting. Karena itu, proses Waisak yang berlangsung 3 hari melibatkan ketiga unsur tersebut. Hari pertama kami mengadakan prosesi pengambilan air berkah di Umbul Jumprit, Temanggung. Air di tempat ini berdasarkan sejarah yang kami yakini adalah air kehidupan yang mengandung berkah, sebagaimana wangsit yang diterima oleh pasangan juru nujum utama Kerajaan Majapahit. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Air bagi kami adalah melambangkan kerendahan hati, sifat yang welas asih pada sesama, memberikan kesejukan bagi kehidupan spiritual manusia. Para biku kami memberkahi air itu dengan doa-doa. Kami yakin air yang diminum dan dipercikkan ke tubuh kami setelah dibacakan parita suci akan menghilangkan penyakit, baik penyakit batin maupun penyakit lahir dari tubuh dan jiwa kami. Tradisi air berkah sebagai sarana prosesi peribadatan adalah bagian dari menjalankan dharma, sebagaimana dijelaskan dalam Ratana Sutta, di mana Sang Buddha Gautama menganjurkan pada Arya Ananda dan umat Buddha untuk memercikan air pada orang-orang yang terkena wabah penyakit. Di hari kedua, kami berkumpul di Merapen, Purwodadi. Di tempat inilah kami akan melakukan prosesi ritual pengambilan api abadi. Kami percaya api merupakan lambang yang memancarkan gemerlap cahaya yang membawa kami dari kesuraman menjadi terang. Kami yakin pancaran penerangan ini selain simbol semangat buat hati kami, juga akan mampu membawa bangsa Indonesia kembali bangkit dari keterpurukan, sehingga masyarakat kembali menemukan kesejahteraan dan kebahagiaan. Seperti air berkah, maka api suci ini pun kami bawa dengan perjalanan lebih dari 100 km. Tujuan kami adalah Candi Mendut. Di sanalah kami akan mensemayangkan api dan air di dalamnya. Prosesi ini merupakan salah satu menghormati pada Hyang Buddha dan kewajiban yang harus dilakukan dalam setiap upacara besar agama Buddha.
Kami tahu bahwa dahulu para siswa Buddha yang ingin mendapat petunjuk dari Sang Buddha akan melakukan pradaksina, mengelilingi vihara atau tempat prosesi suci. Semua ini merupakan perwujudan rasa hormat kami dan membangkitkan rasa sujud yang dalam pada Sang Buddha. Hari ketiga. Inilah hari terakhir bagi kami menuju puncak perayaan Waisak Agung. Kami dan seluruh umat Buddha berjalan membawa sarana puja menuju Candi Borobudur. Sebelum menuju Candi Agung Borobudur, haruslah melewati 2 candi pengapit lebih dahulu, yakni Candi Mendut dan Candi Pawon. Sepanjang perjalanan, kami mengucapkan doa-doa dengan ketulusan hati. Sangatlah menarik perjalanan ini. Barisan ini terdiri dari umat, biksu, bante, para siswa Buddha, dan barisan pembawa panji-panji agama Buddha, barongsai, api suci, air berkah, Tripitaka. Semuanya ini menjadi lebih meriah dan membahagiakan kami. Menjelang senja, sampailah kami di pelataran Candi Borobudur nan Agung. Di sanalah rangkaian upacara akan digelar. Sebuah tenda besar nan megah didirikan. Semuanya hadir di sana. Ribuan umat tumpah ruah, dari yang kecil sampai besar. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun hadir di sana, mengucapkan namo buddhaya bagi kami. Dan ini sangatlah menyenangkan kami. Tengah malam, usai upacara seremonial, kami menuju tempat lapang di depan Candi Borobudur. Disinilah kami akan berkumpul untuk melangsungkan prosesi ibadah dan menunggu detik-detik Waisak yang akan jatuh tepat pukul 3:17:18 tanggal 24 Mei 2005.
tempat inilah kami disatukan untuk sama-sama memuja Sang Bodhisattva, mengaturkan doa dan harapan kami, mensucikan pikiran kami dari segala kemelekatan pada dunia. Para biku memimpin doa-doa dan kami mengikuti dengan segala kekhidmatan. Kami merasa tentram. Sentuhan-sentuhan aura Sang Buddha terasa menyentuh relung hati kami. Setiap detik selama prosesi ibadah itu membuat kami tersadar pada tujuan hidup kami yang utama. Inilah saat kami mengheningkan cipta, bermeditasi, memohon agar kita semua malu berbuat jahat dan takut pada akibat perbuatan jahat, sehingga bangsa ini tetap terbangun lewat landasan moral dan etika. Kami melantunkan lagu-lagu rohani. Kami bermeditasi dengan tujuan mendapat pencerahan batin dan lebih mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Dan ketika lonceng berbunyi, kami tahu bahwa detik-detik Waisak Agung akan segera tiba. Tahun pun berganti. Detik Waisak Agung telah berlalu. Air berkah dipercikan pada tubuh kami. Secercah harapan terbersit. Semoga Waisak Agung tahun ini membawa pencerahan di setiap langkah kami, usaha kami, helaan napas kami, dan untuk bangsa tercinta kami. Saat semburat matahari terbit di ufuk timur, kami meninggalkan area upacara untuk kembali ke tempat masing-masing dan meneruskan tujuan kehidupan yang lebih baik. Di atas sana, kami yakin Sang Buddha melihat langkah kami. Terimalah hormat dan puja bakti kami. Kami berkahi seluruh umat bangsa ini. Sadu, sadu, sadu.